Halo teman-teman semuanya, sorry ya terputus tadi memang ada gangguan teknis ya dengan internet. So sorry, oke. Coba kita live lagi. Sebentar ya, teman-teman. Kita tunggu. Halo Pak Andri, sorry ya Pak terputus. Ya, nggak apa-apa Pak Jo, it's Ya, okay. ada gangguan teknis ini tadi. Oke, ya, Ya, teman-teman, nggak apa-apa. kita udah balik lagi ya dengan si talks kita malam hari ini ngobrol langsung dengan emiten SMSM. Kita akan membahas mengenai kinerja perusahaan dan juga mengenai industri ya. Kita ngobrol langsung nih dengan Pak Andri sebagai CFO dari perusahaan. Tentunya kita akan mempelajari banyak hal malam hari ini. Oke, ini Pak Daniel juga udah masuk. Kita invite dulu. Iya. Oke Pak Andri, tadi mungkin kita bisa lanjut lagi aja ya. Bagaimana nih tanggapannya Pak Andri mengenai industri otomotif di kuartal 1 tahun ini Pak? Boleh di-share. Terima kasih. Ya, kita ulang kembali tadi seperti Iya. sudah juga dibahas dengan Pak Jo dan Pak Dani, memang tekanan terhadap suku bunga juga mempengaruhi, termasuk juga untuk electric vehicle, sehingga untuk internal combustion engine juga penjualannya juga cukup ya terganggu, dan kemudian juga mungkin disertai dengan pemilu ya, karena kan pemilu itu orang masih wait and see karena ada uncertainty, tapi kan sekarang juga sudah settle, sudah lebih baik. Jadi memang tekanan-tekanan ada pada sektor otomotif. Saya rasa itu sih Pak Jo. Ya. Oke, ya, ya. Jadi nih ya teman-teman yang nonton malam hari ini view ya sedikit dari Pak Andri mengenai industri otomotif. Nih Pak, jadi di sektor-sektor ini kan memang nasabahnya cukup bervariatif ya Pak ya, bervariasi gitu ya. Jadi mungkin ada yang memang sudah lama gitu ya berinvestasi atau berjalan di dunia pasar modal, tapi juga mungkin ada yang baru nih Pak, begitu. Dan mungkin ini pertama kali gitu ya mereka mendengar mengenai saham SMSM gitu kan Pak. Jadi mungkin bisa nggak Pak kira-kira di-share sedikit nih mengenai profile gitu ya dari PT Salamat Sempurna begitu, kira-kira fokus bisnisnya ini di area apa saja, dan mungkin juga bisa diceritakan sedikit sudah mulai berjalan berapa tahun dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, ya Selamat Sempurna ini perusahaan yang cukup unik ya Pak ya. Kita produsen komponen, Hmm. tapi tidak hanya otomotif. Saat ini untuk komponen kita ini 2/3 itu untuk heavy duty application dan commercial. Kemudian juga sepertiganya baru otomotif gitu. Dan yang unik ya, kita lebih besar pasar kita ke ekspor. Kurang lebih 60% ekspor, 40% domestik. Dan uniknya lagi, kita itu lebih fokus ke pasar aftermarket Iya, iya, iya. dibandingkan dengan OEM. Jadi kita itu lebih strong, lebih krisis, bisa krisis lebih kuat dari krisis pada saat krisis. Eh, Sehingga karena pasar aftermarket ini umumnya atau replacement market ini lebih kuat gitu, lebih stabil. Dan uniknya juga kita mungkin hanya salah satu perusahaan yang punya SKU sangat banyak. Kita produk utama kita filter sama radiator. Filter itu ada sekitar 6.000 SKU, radiator itu ada 2.000 SKU gitu. Iya, iya. Jadi dengan demikian banyak keunikan-keunikan kalau dari segi perusahaan, dan saat ini kita juga salah satu perusahaan yang unik. Kenapa? Karena kita sudah ekspor ke 120 negara, ke lebih dari 120 negara gitu. Saya rasa tidak banyak perusahaan yang ekspor ke negara yang begitu banyak gitu. Samping itu ada keunikan lain dari segi financial atau dan lain-lain, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi Iya. dari segi perusahaan, dari segi produk, dari segi market, tadi sudah kami jelaskan demikian Pak. Oke, wah iya betul ya Pak ya. Memang cukup menarik, saya juga baru tahu ya. Berarti 60% SMSM itu ekspor Pak ya. Betul, betul Untuk sekali. iya.
Betul, Untuk ke 120 negara tadi Pak ya, betul ya? betul. Dan negara tujuan ekspor kita itu juga bukan negara-negara yang underdeveloped, tetapi negara-negara baju gitu. Hmm, Seperti kita 5 negara utama, misalnya contohnya ke Amerika, hmm, ke Australia, ke Jepang, ke Malaysia, Thailand, dan lain-lain seperti itu. Oke, oke, iya, iya. Wah, ini pasti tentunya menjadi informasi baru juga nih ya buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini ya. Kita mempelajari mengenai saham selamat sempurna begitu. Ya, Oke Pak, jadi kalau misalnya tadi juga Pak Andri sudah mention ya, jadi memang tidak hanya ke otomotif tapi juga provide komponen untuk heavy duties Pak ya, betul ya? betul. Heavy duty dan commercial vehicle. Commercial vehicle itu seperti bus and truck. Ya. Oke, oke, iya Pak. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kuartal 1 2024 ini ya Pak ya. Jadi memang bisa dibilang secara ekonomi gitu ya, global bahkan domestik ada aja tantangannya Pak ya gitu ya. Kalau Ya, misalnya kita lihat tadi di awal kita sempat berbicara dengan Daniel ya mengenai suku bunga gitu ya di Amerika Serikat dan tentunya juga adanya isu geopolitik ya Pak ya, tension yang terjadi begitu kan di luar negeri. Kira-kira bagaimana nih Pak kinerja operasional dan juga mungkin keuangan gitu ya dari SMSM? Apakah dengan 60% begitu ya bisa dibilang eh, dari hidup dari ekspor gitu perusahaannya terganggu dengan sentimen-sentimen ini atau bahkan tidak ada dampaknya sama sekali Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Terima kasih. oke, baik. Untuk Q1 memang secara top line Hmm. revenue kita memang turun kurang lebih 9%, Hmm. lebih 9,5%. Ya tentu seperti tadi Bapak sudah sampaikan, untuk ekspor itu terutama karena geopolitical tension seperti yang kita ketahui ada masalah Rusia dan Ukraina yang sampai Hmm. saat ini belum selesai, di mana Rusia juga salah satu negara tujuan ekspor kita. Kemudian juga ada masalah antara Iran dan Israel, juga kemudian ada Red Sea dan lain-lain. Tentu sebagai eksportir ini akan mempengaruhi seperti itu. Ya, kita berharap bahwa geopolitical tension ini akan segera lebih reda sehingga perdagangan bisa kembali normal. Sedangkan kalau untuk domestik, ya tadi juga sudah sampaikan banyak tekanan-tekanan juga di domestik. Selain kenaikan suku bunga, juga ada kuartal pertama ini ada pemilu dan lain-lain, sehingga juga mengalami tekanan. Untuk kami, salah satu yang mengalami penurunan itu adalah subsidiary anak perusahaan kami yaitu PT Hidraksar Perkasa, di Hmm. mana Hidraksar Perkasa ini membuat dump truck atau dump body untuk truk-truk untuk mining dan lain-lain. Hingga pada Q1 ini memang karena juga uncertainty pemilu dan lain-lain, mereka kebanyakan menunda gitu. Mudah-mudahan pada kuartal-kuartal selanjutnya kondisi ini akan kembali normal dan penjualan kami akan baik kembali seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang ada beberapa em, lini ya, beberapa lini dari pergerakan perusahaan itu memang sedikit ada pressure gitu Pak ya dari eh, ekonomi yang global yang sedang terjadi begitu kan tadi salah satu contohnya adalah menunggu ya Pak ya kira-kira mungkin bisa dibilang dari sisi truk untuk mining begitu ya karena memang keadaan global sekarang kan em, mungkin bisa bilang menahan beberapa industri juga kali ya. Jadi itu yang menentukan juga supaya mereka mungkin apa ya melakukan sedikit efisiensi juga kali ya Pak ya bisa dibilang seperti begitu. Betul, betul sekali, betul, betul. Oke, Ya. ya. Jadi kalau misalnya kita dari Sukor mungkin ingin bertanya gitu ya, kira-kira Pak Andri. Jadi untuk SMSM gitu, kira-kira di em, tahun ini begitu, kira-kira boleh di share nggak nih Pak target bisnis SMSM itu apa kira-kira?
tujuan atau mungkin ada goals yang ingin di reach di akhir tahun 2024 ini kira-kira apa ya Pak? Karena mungkin para investor atau mungkin teman-teman yang nonton malam hari ini akan sangat appreciate sekali nih. Kira-kira kalau misalnya bisa tahu uh, target dari SMSM hingga akhir tahun 2024 ini apa? Ya. Pertama, kalau dari segi revenue, ya tentu kita juga berusaha mencari pasar baru untuk ekspor, di samping juga mengembangkan untuk negara-negara ekspor yang tidak terganggu oleh geopolitical tension. Itu sangat penting. Karena kami percaya bahwa market sebetulnya masih ada dan sangat besar, dan market share kami di setiap negara tujuan ekspor itu umumnya masih kecil gitu, masih kecil. Jadi sehingga kemungkinan atau opportunity yang ada untuk berkembang di pasar ekspor ini masih sangat besar gitu. Mungkin kalau secara konsolidasi market ekspor kami masih kecil, hanya sekitar mungkin 1 atau 2% gitu. Sedangkan untuk domestik memang sudah cukup besar market share kami kurang lebih 30%, tapi kami percaya bahwa masih banyak peluang-peluang di pasar domestik juga yang sebetulnya belum kita garap. Di samping itu kita juga punya distributor tunggal sendiri yang baik, yaitu PT Prapat Tunggal Cipta, yang juga aktif memasarkan produk-produk internal, perseroan atau home brand, dan juga termasuk produk-produk lain gitu, produk-produk yang suplemen yang mempunyai jalur distribusi yang sama gitu. Kami percaya dengan kombinasi ini sebetulnya peluang masih sangat besar, dan kami optimis untuk tahun ini mudah-mudahan tetap mengalami kenaikan dari segi penjualan. Sebetulnya Selamat Sempurna memiliki record penjualan yang baik, bahwa kami selama lebih dari hampir 30 tahun itu naik, kecuali hanya satu kali turun pada saat COVID gitu. Karena COVID itu pada saat itu terjadi bukan marketnya tidak ada juga, tapi karena lockdown dari berbagai negara. Sebetulnya kami waktu itu mentargetkan konsekutif revenue growth, tapi pada saat itu turun karena COVID. Jadi sebetulnya dengan market share ini kami yang masih banyak potensi, kami percaya akan berkembang. Sedangkan dari segi bottom line, sebetulnya net profit margin kami cukup tinggi. Untuk gross profit margin kami sudah sekitar 35%, operating profit margin sekitar 25%, dan net profit margin sekitar 19%. Saya rasa untuk industri yang sama, industri seperti Selamat Sempurna, angka-angka tersebut adalah angka-angka yang cukup fantastik dan menarik buat investor gitu. Dan ini adalah PR kami untuk mempertahankan agar bottom line kami cukup baik. Karena salah satu fokus perseroan adalah mempertahankan bottom line. Seperti yang terjadi pada Q1 tahun ini, walaupun revenue perusahaan turun sekitar 9,5%, tapi laba kami hanya turun 5%. Seperti itu dapat digambarkan bahwa bagaimana kami begitu defensif mempertahankan agar laba atau bottom line kami bisa tetap baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Jo. Oke, terima kasih ya Pak untuk jawabannya ya. Jadi memang sudah cukup jelas ya teman-teman ya, tadi dijelaskan oleh Pak Andri ya bagaimana goals ya, atau bisa dibilang juga tujuan dari SMSM di tahun 2024 ini gitu. Jadi cukup menarik ya Pak. Tadi saya sempat lihat ada pertanyaan memang dari investor. Jadi kalau tadi kan Pak Andri mention 60% itu adalah ekspor ya Pak. Kira-kira bisa di-share nggak Pak negara mana yang memiliki atau yang mendapat volume paling besar lah Pak, bisa dibilang begitu ya untuk ekspor dari SMSM? Oke, tentu setiap tahun berubah, tapi pada Q1 tahun 2004 itu ada 10 negara tujuan ekspor terbesar. Pertama USA, kedua Australia, ketiga Malaysia, keempat Thailand, kelima Jepang, kemudian Ekuador. Nah, Ekuador ini menarik nih, soalnya Ekuador itu jauh sekali dari Indonesia. Kemudian juga ke Belgium, nomor 7, kemudian Singapura, Rusia, dan France.
Sebelumnya Rusia itu juga cukup tinggi, tapi karena ada Hmm. mengalami gangguan perang, agak sedikit menurun gitu. Jadi kurang Hmm. lebih seperti itu. Negara-negara yang menurut saya ini negara-negara maju yang Hmm. concern terhadap kualitas. Tadi 10 negara Oke. tujuan ekspor. Ya, ya, ya. Jadi mungkin bisa terlihat juga ya dari negara-negara yang mengimport ya komponen-komponen ini dari SMSM ini memang negara-negara maju tentunya berarti negara-negara yang mengutamakan kualitas lah ya Pak ya dari Ya, komponen-komponen ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu ya teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini eh, dari jawaban ini sebenarnya kita bisa melihat lah ya teman-teman apa yang diproduksi dari SMSM ya dari kualitasnya juga gitu. Oke Pak, jadi kalau misalnya 60% itu memang ekspor, 40% domestik, kira-kira ke depannya itu apakah ada rencana gitu atau target ekspansi dari SMSM untuk lebih fokus ke domestik, membesarkan marketnya di domestik atau akan lebih terus menggenjot di 60% ini Pak di ekspor. Boleh di-share nggak nih Pak kira-kira strategi dari perusahaan ke depannya bagaimana? baik. Dari perusahaan tentu kami melihat dari segi potensi untuk ekspor tentu lebih besar karena market Hmm. share kami secara global itu masih sangat kecil gitu. Ya saya terus seperti saya sampaikan, saya rasa tidak sampai 2% market share kami di global. Jadi untuk berkembang sebetulnya lebih mudah dibandingkan dengan domestik. Jadi kami terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya mengikuti berbagai exhibition internasional yang berkaitan dengan produk-produk spare part otomotif dan non otomotif seperti heavy duty dan lain-lain. Dan kami juga bekerja sama dengan para distributor kami dan begitu juga kita juga sudah punya distributor langsung di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Thailand yang lebih mudah kami kendalikan. Dan kami juga terus berusaha membuka atau memperoleh distributor langsung di bawah Selamat Sempurna. Ya melalui misalnya melalui M&A yaitu Vertical Integrated Acquisition seperti itu. Dengan demikian ke depannya tentu kami percaya bahwa pasar ekspor bisa berkembang. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa pasar domestik sebenarnya masih sangat besar juga. Kenapa? Karena contohnya density kendaraan di Indonesia per 1.000 orang itu masih sangat kecil. Berdasarkan data yang saya lihat, data itu kurang lebih masih sekitar 80 sampai 90 kendaraan atau mobil per 1.000 orang. Kalau kita bandingkan dengan tetangga kita Malaysia saja sudah sampai 500 lebih seperti itu per 1.000 orang. Atau lagi seperti kalau negara lain seperti negara maju seperti Amerika malah hampir 900 lebih seperti itu. Jadi sebetulnya dengan angka ini sebetulnya kemungkinan otomotif juga akan terus bertumbuh masih ada terbuka lebar peluangnya. Sehingga untuk domestik kami juga secara eh, agresif untuk membuka beberapa cabang atau distributor langsung yang ada di bawah kami langsung. Saat ini kami sudah ada di Medan, di Pekanbaru, Hmm. di Surabaya, di Makassar, dan selanjutnya akan ada di beberapa kota-kota besar yang lain. Saat ini kami juga sudah punya sebetulnya beberapa distributor di kota-kota lain, tetapi bukan merupakan eh, milik perusahaan langsung seperti itu. Nah, dengan kombinasi ini, dengan kombinasi domestik dan ekspor, kami percaya ke depannya Selamat Sempurna masih mempunyai banyak peluang untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Ya, ya. Oke. Terima kasih Pak ya untuk penjelasannya. Jadi ini memang cukup menarik sekali ya SMSM kalau dari saya secara personal karena bisa dibilang hampir setengah-setengah lah ya 60-40. Jadi memang kalau misalnya secara global mungkin ada sedikit pressure masih bisa melihat dari sisi domestik juga begitu ya. Dan kalau misalnya tadi kan mungkin di awal dengan adanya penurunan contohnya penjualan mobil gitu ya Gaikindo tapi mungkin itu juga tidak dampaknya juga tidak terlalu besar kali ya untuk SMSM karena memang SMSM 60% juga penjualannya itu ke ekspor ya Pak ya.
Dan ternyata tidak hanya otomotif tapi juga ada heavy duty equipment juga begitu kan, dan tentunya ini bisa membuka ya teman-teman Cuan Troopers bagaimana kita melihat strategi bisnis ya, bisa dibilang juga strategi bisnis dari PT Selamat Sempurna begitu. Ya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Cuan Troopers Pak ya. Intinya SMSM itu rajin ya Pak ya bagi dividen Pak ya. Ini pertanyaan Ya yang betul. paling sering ditanya nih sama Cuan Ya, Troopers ya. ya ini Pak Jo, ini salah satu keunikan yang tadi disampaikan, banyak keunikan ya. Keunikan yang satu ini adalah dividen. Kita sangat unik dari segi dividen, karena kita secara konsekutif saat ini kita sudah 18 tahun konsekutif dividen payment growth. 18 tahun pertumbuhan dividen tanpa terputus pertumbuhannya gitu. Dan kita punya komitmen-komitmen lain dari segi dividen. Selain consecutive growth juga, kita ada yang namanya sangat menarik, yang saya rasa jarang ada, namanya quarterly dividend. Kita setahun itu membayar dividen 4 kali, seperti itu. Dan nilainya tadi yang menarik adalah, ya, dan kita saat ini dari consecutive dividend payment growth itu, saat ini tahun lalu kita bayar kurang lebih Rp90 sampai dengan tahun 2022. Tahun 2023 ini kita belum membayar final, saat ini sudah dibayar kurang lebih Rp80 dan akan kami bayarkan final mungkin di bulan Juni. Dan ini sudah berjalan quarterly dividend, dan quarterly dividend kami sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2015. Berarti udah hampir 36 kali quarterly dividend. Yang menarik adalah bahwa dengan konsisten ini mungkin banyak perusahaan yang membayar dividen besar, tapi kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang nggak bagi gitu. Nah kebetulan kalau Selamat Sempurna ini sangat konsisten seperti itu untuk dividen. Ya, ya. Jadi ini juga salah satu yang tadi saya mau mention juga sih ya, dalam artian saya pengen teman-teman Cuan Troopers atau teman-teman yang nonton malam hari ini tuh tahu Pak. Jadi memang SMSM itu konsisten begitu ya, dan terus bertumbuh ya dalam pembagian dividennya ya, bahkan dalam 1 tahun dividen sebanyak 4 kali itu luar biasa. Jadi teman-teman investor ini mungkin jadi PR juga ya buat kalian untuk mendalami lebih dalam lagi ya, disclaimer juga mengenai emiten dari SMSM ya, tapi dari banyak poin-poin penting sekali yang kita pelajari malam hari ini yang membuat secara personali ya teman-teman ya, dari saya itu menarik ya SMSM ya untuk kita pelajari kinerja perusahaannya juga begitu. Oke Pak, ini pas banget ya, tadi ada Erika Paramita yang nanya mengenai SMSM rutin membagikan dividen ya, sudah dijawab. Oke, Ya, Pak Andri itu mungkin betul Bu. Ya. ya, jadi mungkin satu pertanyaan lagi dari saya, nanti mungkin kita coba ambil pertanyaan dari Cuan Troopers karena kita tinggal 9 menit lagi ya, nggak kerasa ngobrol-ngobrol nih sama Pak Andri. Ya. Saya ingin bertanya Pak, jadi kalau misalnya untuk tahun 2024 ini Pak, dari Pak Andri ya sebagai seorang CFO dan tentunya langsung juga ya melihat di lapangan, di industri, kira-kira tantangan terbesar Pak untuk sektor otomotif atau juga bisa dibilang dari komponen yang provide gitu ya, untuk salah satunya adalah motif, itu kira-kira apa Pak gitu, dan mungkin apakah apa rencana SMSM untuk melewati tantangan-tantangan yang ada nih di tahun ini. Ya, untuk tantangan industri otomotif tentu sangat berbeda, tergantung target market dari perseroan. Khusus untuk Selamat Sempurna, karena kita fokus di ekspor dan aftermarket, tentu aftermarket ini tadi yang saya sampaikan 85% lebih itu aftermarket, sehingga tentu kami lebih tahan terhadap krisis dibandingkan dengan perusahaan yang fokus dengan OI atau OEM atau OES seperti itu. Nah, kemudian juga kalau tantangan kami terbesar tentu adalah geopolitical tension, karena kami berharap kestabilan politik ini sehingga
arus barang dan arus uang tidak terganggu seperti itu. Ini aslinya persis terjadi Kak seperti COVID kemarin. Arus barang terganggu, tentu kan masalah kita dan kalau Kak saat ini mungkin nggak hanya arus barang juga mungkin gitu bagaimana mengenai payment Iya, iya. gateway dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk kami ya kami tetap optimis karena dengan SKU kami yang sangat banyak dan area market kami yang sangat luas, yang kami pernah ekspor ke lebih dari 120 negara, kami berharap masalah di satu negara bisa dibantu atau di-cover oleh negara lain kalau kami mau mengeksplor lebih besar, lebih banyak, Hmm. supaya pada akhirnya kita bisa tetap tumbuh. Terus Hmm. Perseroan sendiri juga tetap menargetkan, mudah-mudahan dengan segala upaya kami bisa tetap tumbuh tahun ini kurang lebih bisa growth top line sekitar 8% dan bottom line sekitar 8%. Tentu asumsi ini juga tergantung kembali dari geopolitical Iya. tension. Dan kita berharap juga nanti untuk domestik dengan pemilu yang sudah selesai dan ada penyerahan pada bulan Oktober, mungkin kondisi ekonomi juga akan semakin certainty semakin tinggi. Ya, mudah-mudahan juga pasar domestik akan kembali kuat dan kemudian tentu buat pemain otomotif bukan hanya kami juga akan berkembang. Dan untuk kami Iya. sendiri, kami juga karena kami di heavy duty, tentu kami juga banyak terbantu tidak hanya dari otomotif, tetapi juga dari mining, dari agriculture, dari construction, dan marine dan macam-macam. Nah juga yang unik juga kita juga sudah lebih fokus juga mengembangkan yang namanya adalah non-engine filters. Non-engine filters itu juga ini salah satu antisipasi kami menghadapi electric vehicle. Kebetulan ini nggak ada yang nanya electric vehicle, cuma saya jelaskan sedikit. Jadi untuk Boleh, Pak. Iya. mengantisipasi electric vehicle ini kita juga fokus kepada non-engine filters, yaitu yang orang mungkin tahu disebut dengan HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, yang biasa digunakan misalnya di building-building office, di apartemen, bahkan juga di farmasi, di food industry, di rumah sakit, bahkan juga untuk power plant gitu. Banyak sekali menggunakan filter ini dan di mana materialnya sama dengan filter yang kami bikin, hanya yang berbeda distribution channelnya gitu. Dengan mengembangkan ini, kami rasa kami juga akan terbantu untuk mengembangkan sales kami di kemudian hari. Juga perseroan juga sangat concern sejak COVID itu kita juga memproduksi banyak filter untuk air purifier. Mungkin di kantor Pak Jo juga ada air Iya. purifier. Ya, kita sendiri Iya. punya namanya Sakura Air Purifier, di mana ini juga sangat penting karena kita tahu kualitas udara di Indonesia atau bahkan bukan hanya di Indonesia itu masih sangat buruk gitu ya. Sehingga kalau orang-orang yang concern terhadap kesehatan seharusnya menggunakan air purifier. Dan kami sangat fokus ke filter replacement-nya, Pak. Karena banyak sekali merek-merek yang ada di Indonesia yang di pasaran, sehingga kami juga fokus untuk memproduksi filter replacement-nya. Di Iya. samping itu juga kita punya namanya Sakura sendiri, Sakura Air Purifier. Dan kita sudah ada 4 tipe yang sangat berguna dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, dengan kombinasi ini saya rasa masih promising ke depannya. Di samping itu kita juga banyak mengedukasi pemilik kendaraan untuk mengganti cabin filter. Karena banyak orang yang nggak mengerti fungsi cabin filter, sangat penting sekali karena di Jakarta macet, kita banyak berjam-jam di dalam kendaraan dan itu sangat penting diganti secara rutin. Karena harganya juga murah dan belinya mudah melalui official store kami, Sakura Filter Official Store di marketplace. Iya. Dengan mudah, dengan mengklik-klik-klik, filternya bisa sampai ke rumah. Dan menggantinya sendiri juga nggak perlu ke bengkel, cukup menggunakan 2 jari bisa mengganti cabin untuk cabin filter di dalam mobil kita semua.
Ya mudah-mudahan ini juga satu edukasi ke depannya juga baik buat kita semua. Gitu Pak. Iya. Oke Pak Andri, terima kasih banyak Pak ya. Jadi, wah ini cukup menarik ya teman-teman kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya Pak Andri mengenai lini-lini bisnis ya yang dijalankan oleh SMSM. Ya, tadi juga terakhir membahas mengenai Sakura Air Purifier ya Pak ya. Sejujurnya nih Pak, di kantor saya kita baru taruh Sakura Air Purifier. Ya, jadi ini memang Wah, terima kasih, tadi saya terima sempat kasih. googling Pak, ini emang nggak sengaja ya, ini nggak ada, kayak ini nggak ada tahu sama sekali gitu kan. Jadi emang pas banget aja sih. Jadi memang kebutuhan masyarakat dan manusia sekarang memang terus berkembang ya, dalam artian terus berubah. Dan kita melihat memang ya kebutuhan-kebutuhan ini memang menjadi sesuatu yang terus perlu diikuti juga ya untuk perusahaan-perusahaan ya, melihat tren-tren sekarang juga begitu kan, apa yang dibutuhkan. Dan Ya. jadi ada satu pertanyaan lagi ini ya, kalau misalnya dari Cuan Troopers bertanya mengenai SMS-nya melayakkah sebagai investasi jangka menengah atau jangka panjang ya. Untuk itu sebenarnya saya balikan lagi pertanyaannya kepada teman-teman masing-masing begitu ya, karena investasi jangka pendek, menengah atau panjang itu balik ke profil kita masing-masing ya. Jadi teman-teman perlu menentukan dulu begitu kan, untuk mau investasi jangka pendek, menengah atau panjang ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol dari awal sampai akhir tadi dengan Pak Andri ya, kita sudah mendengar cerita tanggapan-tanggapan dari Pak Andri ya, overview mengenai market ya, industri tidak hanya dari otomotif tapi juga secara global. Begitu ya, tadi kita juga sudah mempelajari mengenai produk-produk atau services yang dilakukan oleh SMSM. Ya, dan kita juga sudah melihat tadi ya, consistently sharing dividend. Ya Pak Andri kan ya, betul ya. Dan itu terus berkembang ya setiap tahunnya ya Pak ya yang dibagikan. Dan jadi mungkin inilah ada beberapa hal-hal penting yang teman-teman bisa perhatikan mengenai SMSM ya, but disclaimer tetap Dior ya teman-teman ya, di your own research. Jadi mungkin Pak nggak kerasa ya kalau ngobrol sama Pak Andri, ini pertama kali saya ngobrol sama Pak Andri dan benar-benar nggak kerasa banget udah 1 jam nih Pak. Ya jadi mungkin Ya. kita akan sudahi program Sitox kita malam hari ini. Saya Joe ingin berterima kasih ya Pak Andri ya sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama Pak Jo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Perseroan. Ya. Iya. Sampai ketemu lagi Pak. Sukses terus ya Pak untuk SMSM. Sama-sama sukses buat Syukor dan Cuan Troopers. Oke. Iya, siap. Selamat malam Pak Andri. Terima kasih. Malam.